Film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan seorang wanita yang baru mendapat pekerjaan dan langsung mendapat tugas yang spesial dari atasannya. Dan dia adalah Chona. Chona sedang kesulitan mendapatkan pekerjaan untuknya, apalagi zaman sekarang sangat sulit mencari pekerjaan. Sampai-sampai dia sangat frustasi dan putus asa dengan membuang lembar biodata dirinya untuk melamar. Sebagai seorang perantauan, dia punya tanggung jawab dan kebutuhan hidup yang harus dia penuhi. Dengan hati yang kecewa, dia terus berjalan sampai akhirnya seorang pria keluar dari mobil dan menculiknya. Chona dibawa ke sebuah tempat rahasia dan tidak ada seorang pun di sana. Dengan mata yang ditutup, Chona diancam untuk tetap diam. Pria itu meminta Chona untuk tetap tenang dan santai. Dia berjanji tidak akan melukainya. Pria itu lalu mulai mengelus-elus kaki Chona dan merambat sampai ke atas. Dengan mata yang masih tertutup, Chona lalu diajak wik-wik sama pria itu. Saat pria itu membuka penutup mata Chona, dia langsung kena gampar olehnya. Ternyata pria itu adalah kekasihnya Chona. Dia melakukan itu karena iseng ingin mengerjai Chona yang terlihat suntuk karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Chona yang makin sebel akhirnya meninggalkan kekasihnya dan menuju toilet. Saat di sana, Chona tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan kalau dirinya dipanggil untuk datang interview di sebuah perusahaan. Mendengar itu, Chona sedang dan akhirnya mendapatkan kesempatan kembali untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Esoknya, Chona terlihat sudah berada di sebuah perusahaan dan bersiap untuk masuk ke dalam ruangan CEO. Chona masuk dan memperkenalkan dirinya pada CEO perusahaan yang bernama Jun Seo. Jun Seo mengatakan kalau mereka sedang membutuhkan seseorang untuk mengelola aset perusahaan dan merangkap sebagai pembuat kopi. Chona yang awalnya sedikit ragu memutuskan kalau dia bersedia menerima pekerjaan itu. Meskipun sebenarnya dia tidak yakin akan kemampuannya. Hari pertama bekerja, Chona langsung bertemu dengan manajer yang bernama Miran. Chona kembali memperkenalkan dirinya dan tugas-tugasnya di kantor. Lalu Miran meminta Chona untuk dibuatkan es teh dan diantar pada jam 2 di ruangan meeting. Dengan sigap, Chona lalu mengantarkan minuman Miran ke ruangan meeting. Sampai di sana, Chona disuruh Miran untuk duduk karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Miran meminta pada Chona untuk tampil lebih anggun dan cantik di hari berikutnya. Chona mungkin agak sedikit tersinggung dengan ucapan Miran dan apa maksudnya. Setelah itu, Miran pergi dan Chona membersihkan meja meeting. Saat pulang, dia melihat rumah sudah ada kekasihnya yang tertidur di meja makan. Mereka sudah lama berhubungan dan tinggal bersama. Chona terkadang merasa jengkel karena kekasihnya itu tidak memiliki pekerjaan dan kerjanya cuma makan, tidur, dan cocok tanam. Dia membangunkannya dan menyuruhnya untuk pindah ke kamar. Saat Miran menyuruhnya untuk tampil cantik, Chona langsung membeli tas bermerek supaya terlihat anggun sesuai permintaan Miran. Tapi sebenarnya Chona bukanlah tipe wanita yang suka pamer barang dan lebih suka bersikap sederhana. Meskipun begitu, dia juga tidak menyesalinya karena barang itu juga bisa ia gunakan sewaktu-waktu. Esoknya saat di kantor, Chona terlihat sedang menyiapkan teh untuk Miran. Tapi dari belakang, Miran datang dan membuka sebagian kancing bajunya Chona. Chona merasa ada yang tidak beres dengan Miran. Sedangkan Miran terus membuka kancing baju Chona sambil membisikkan sesuatu padanya. Tidak hanya itu, Miran juga sempat-sempatnya mengelus-elus gunung kembar milik Chona yang membuatnya jadi tidak nyaman. Tampaknya Miran menyukai Chona. Chona yang semakin bingung hanya bisa mengangguk-anggukan kepalanya seraya kalau dia terima-terima saja dengan perlakuan Miran. Tapi di balik itu, Miran juga menyemangati Chona untuk bekerja lebih giat dan rajin di perusahaan supaya cepat bisa naik jabatan. Chona juga yakin pada dirinya kalau dia pasti bisa. Tak lama setelah itu, teleponnya berbunyi dan ternyata kekasihnya yang menelpon. Saking usilnya, ternyata kekasihnya Chona berada di belakangnya sambil nelpon. Dia hanya ingin mengantarkan makan siang untuk Chona. Karena yang lain pada istirahat di luar, pacarnya Chona lantas mengambil kesempatan untuk mencoba duduk di kursi CEO dan bertingkah seperti anak kecil. Chona lantas menariknya dan keluar dari sana untuk segera pulang. Tapi tingkah pacar itu tidak bisa dibendung.
Dia terkagum-kagum melihat tempat kerja Chona yang lumayan besar. Karena mereka hanya berduaan saja, dia mengambil kesempatan itu untuk mantap-mantap dengan Chona. Chona yang pasrah akhirnya menuruti ajakan pacara dan permantapan pun terjadi. Setelah puas wik-wik, Chona kembali ke dapur meminum vitamin. Tapi dari belakang tiba-tiba Miran datang dan langsung menamparnya. Miran tampaknya mengetahui aksi wik-wik Chona karena terlihat oleh CCTV. Dia mengatakan padanya kalau itu adalah tindakan yang bodoh dan berbahaya. Terlebih lagi, hasil kerja Chona juga kurang memuaskan. Chona kembali kebingungan apa yang harus dia katakan pada Miran. Sedangkan Miran masih terus memarahinya. Saat Chona terlihat mau menangis, Junseo datang menghampiri mereka dan mengajak Chona untuk ikut dengannya. Chona dibawa Junseo ke taman. Dia takut kalau Junseo akan memecatnya karena aksi wik-wiknya ketahuan. Junseo ternyata tidak membahas soal itu. Dia hanya membahas soal kinerja Chona selama ini. Meskipun begitu, dia tidak akan memecatnya. Dia masih ingin memberikan kesempatan pada Chona untuk bisa berkembang. Chona pun lega dan memeluk Junseo seraya mengucapkan terima kasih kepadanya. Malamnya, Chona mengusir pacarnya dari rumah karena tindakannya tadi bisa membahayakan karirnya. Dia melemparkan semua barang-barang pacarnya dan menyuruhnya untuk menjauh darinya. Chona juga menyuruhnya untuk mencari pekerjaan yang layak demi masa depannya sendiri. Hari demi hari, Chona semakin tampil cantik dalam berpakaian. Miran senang dengan perubahan Chona. Lalu Chona mencoba bertanya pada Miran tentang Junseo, sang CEO. Tampaknya Chona tertarik kepadanya. Tapi Miran mengatakan sesuatu yang tidak baik tentangnya pada Chona. Meskipun begitu, Chona tidak sepenuhnya percaya dengan semua perkataan Miran. Selama bekerja di sana, Chona jadi punya penghasilan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga. Dia menelpon ayah dan ibunya di kampung memberikan kabar terbaru darinya. Kalau dia baik-baik saja sekarang. Miran kembali meminta Chona untuk memberikan laporan bulanan. Kali ini, Miran merasa kalau Chona sudah menunjukkan perbaikan kinerja meskipun masih ada beberapa hal yang salah. Chona meminta maaf pada Miran kalau hasilnya belum memuaskan. Tapi itu tidak masalah bagi Miran. Lalu dia mulai menggerangi paha Chona sampai merembet ke atas. Dia membuka baju Chona dan mengajaknya untuk bercinta. Chona yang ketakutan alhasil kabur darinya. Sementara Miran hanya tersenyum berharap dia akan menemukan kesempatan di lain waktu. Setelah itu, Chona menemui Junseo di taman. Junseo meminta sesuatu pada Chona. Pemilik perusahaan akan datang siang ini. Dia minta Chona untuk menemani pemilik perusahaan nanti. Tapi Chona harus mengganti bajunya supaya terlihat cantik. Junseo membelikan Chona gaun merah untuk dipakai. Setelah siap, Junseo memperkenalkan Chona pada sang owner yang terlihat cabul. Si owner itu langsung tertarik melihat Chona dengan gaun merah. Dia merayunya dan menyuruh Junseo untuk keluar dari ruangan. Tak butuh waktu lama, Chona lalu disuruh memainkan burung milik si owner. Setelah selesai, Junseo mendapat telepon dari owner kalau dia senang dan puas. Lalu dia mendatangi Chona dengan muka yang kusut. Chona ngambek karena Junseo malah menyerahkannya pada owner cabul itu. Junseo meminta maaf padanya, dia terus merayu Chona supaya bisa dimaafkan. Dengan rayuannya, Junseo lantas mengambil kesempatan itu dan terjadilah perang dunia. Esoknya saat Miran minta Chona untuk dibuatkan kopi, tapi Chona menolak. Miran yang mendengar itu kesal dan ingin menggampar. Tapi Junseo datang dan balik memarahi Miran. Dia mengatakan kalau Chona tidak lagi melayani pembuatan minuman. Junseo sendiri yang memintanya. Miran kesal dan pergi keluar. Lalu dia bertemu dengan pacar Chona yang sedang mencarinya. Tapi Miran malah mengajaknya keluar dan memberitahukan kalau Chona sekarang sudah jadi kekasihnya Junseo. Miran juga mengatakan kalau siang ini Chona dan Junseo akan membuat video yang akan disiarkan secara langsung. Video itu adalah video cocok tanam yang langsung dilihat banyak orang. Dia pun langsung kecewa dengan Chona karena telah berpaling darinya.
Sementara Chona terlihat sedang mencari kawan baru yang dijadikan mangsa berikutnya untuk sang owner. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film New Female Employee. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa.